Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau fokus ke sesuatu yang sangat krusial kalau Anda berada di rumah sakit, yaitu pencegahan dan pengendalian infeksi atau PPI. Betul, rumah sakit kan tempat menyembuhkan ya. Tapi ironisnya, risiko tertular infeksi juga ada di sana. Iya, itu dia. Nah, sumber kita kali ini jelas banget. Dari keputusan Menteri Kesehatan yang baru, nomor HK 0107 Menkes 1596 2024. Kita akan bedah bab standar akreditasi soal PPI. Oke. Tujuannya, biar kita semua paham, kerangka kerja apa sih yang wajib rumah sakit terapkan buat melindungi Anda, para staf, dan pengunjung lain. Jadi, mari kita mulai dari strukturnya dulu ya. Gimana sih rumah sakit ngelola ini? Oke, jadi gini, setiap rumah sakit itu wajib hukumnya punya komite atau tim PPI. Ini resmi, ditetapkan oleh direktur rumah sakit. Komite Aputim ya? Iya. Nah, tim inilah yang jadi ibaratnya otaknya PPI di rumah sakit itu. Mereka yang bertanggung jawab penuh. Mulai dari, mengkaji risiko infeksi yang ada di sana. Menganalisis dulu ya? Betul. Terus merencanakan program pencegahannya, memastikan programnya jalan, memantau hasilnya, sampai mengevaluasi. Lengkap pokoknya. Oke, jadi ada tim khusus. Tapi gimana caranya mereka tahu risiko apa aja yang paling penting di rumah sakit itu kan? Tiap rumah sakit beda-beda ya? Nah, itu dia kuncinya. Pendekatannya itu harus proaktif. Jadi bukan nunggu ada kasus infeksi dulu, baru bergerak. Reaktif itu namanya. Oke. Proaktif. Gimana tuh bentuknya? Mereka wajib minimal setahun sekali melakukan yang namanya pengkajian risiko pengendalian infeksi. Atau sering disebut ICRA. Infection Control Risk Assessment. ICRA ya? Iya. Ini kayak memetakan potensi bahaya infeksi di semua lini. Mulai dari area yang risiko tinggi, kayak ICU, kamar operasi, terus prosedur medis apa aja yang rawan. Gimana ngelola alat medis, linen, limbah, bahkan sampai makanan dan kamar jenazah. Wah, detail sekali ya. Harus. Hasil ICRA inilah yang nanti jadi dasar mereka bikin program PPI tahunan. Jadi programnya itu ya spesifik, sesuai banget sama tantangan di rumah sakit itu. Bukan program generik. Paham. Jadi ada pemetaan risiko tahunan, lalu jadi dasar rencana aksi. Nah, sekarang gimana implementasinya di lapangan sehari-hari? Prakteknya gimana buat melindungi kita semua? Intinya itu ada di penerapan kewaspadaan isolasi. Ini prinsip dasarnya. Anggapannya, setiap orang, siapapun itu, pasien manapun, berpotensi menularkan atau tertular. Jadi tindakan pencegahannya itu harus universal. Universal ya? Betul. Ada dua lapis utama. Pertama, kewaspadaan standar. Ini berlaku untuk semua pasien, nggak peduli diagnosisnya apa. Oke, semua pasien kena kewaspadaan standar. Iya, terus yang kedua, kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ini tambahan untuk kasus-kasus infeksi yang cara penularannya spesifik, misalnya lewat udara, droplet, atau kontak. Nah, yang kewaspadaan standar ini ada 11 elemen penting, tapi ada dua yang paling dasar dan harus banget jalan. Apa itu yang paling dasar? Pertama, kebersihan tangan. Mungkin kedengarannya sepele ya, cuci tangan, tapi ini vital banget. Fasilitasnya harus ada dan gampang diakses. Mau pakai sabun air mengalir, hand wash, atau pakai cairan alkohol, hand rub. Harus tersedia di mana-mana. Kebersihan tangan. Yang kedua? Kedua, alat pelindung diri atau APD. Ini juga krusial. Pakai sarung tangan, masker, pelindung mata, gaun pelindung. Tapi pakainya harus tepat, sesuai indikasinya, sesuai potensi paparannya. Nggak asal pakai juga. Ini garda terdepan lah buat mutus rantai penularan. Oke, jadi kebersihan tangan dan APD itu fondasinya ya. Tapi kan tadi disebut ada 11 elemen, berarti ada hal lain juga kan? Kayak kebersihan lingkungan atau limbah gitu. Itu gimana? Tepat sekali, standar ini juga ngatur rinci soal itu. Misalnya, dekontaminasi peralatan pasien. Gimana cara bersihin alat setelah dipakai? Terus pengendalian lingkungan, memastikan area rawat inap, ruang tunggu, itu bersih. Pengelolaan limbah infeksius dan linin kotor juga, biar nggak jadi sumber penyakit baru. Wah, kompleks juga ya menyentuh semua lini. Iya, dan ada beberapa area spesifik yang pengelolaannya butuh perhatian ekstra ketat. Standarnya lebih tinggi lagi. Contohnya apa tuh? Misalnya, peralatan medis dan bahan medis habis pakai, BMHP. Ini harus dipastikan tingkat kebersihannya. Ada yang cukup didesinfeksi, ada yang wajib steril.
Steril itu artinya semua kuman mati total. Tergantung alatnya ini masuk kategori kritis, semi-kritis, atau non-kritis. Nyimpennya juga nggak boleh sembarangan. Oke, soal sterilisasi alat ya. Iya, dan yang juga menarik, soal reuse alat sekali pakai. Oh, alat yang katanya sekali pakai, dipakai ulang. Boleh itu? Nah, ini area abu-abu yang risikonya tinggi. Kalau rumah sakit memutuskan untuk melakukan reuse, aturannya itu super ketat. Harus ada daftar alat mana aja yang boleh di-reuse, berapa kali maksimal boleh dipakai ulang, proses pembersihan dan sterilisasinya harus tervalidasi dan standar, ada cara cek kerusakan, ada pencatatan, dan evaluasi resiko infeksinya terus-menerus. Salah sedikit di sini bisa bahaya banget. Berarti harus hati-hati sekali ya kalau soal reuse. Ada lagi area spesifik lain? Ada limbah infeksius dan benda tajam. Ini juga vital. Gimana nanganin limbah cair infeksius, darah, komponen darah, sampai urusan jenazah. Semuanya ada aturan baku. Khusus benda tajam, kayak jarum suntik, itu wajib banget dibuang ke wadah khusus, safety box namanya. Harus tahan tusuk, nggak bocor, ada labelnya, dan nggak boleh diisi sampai penuh banget. Supaya petugas nggak tertusuk ya. Betul, mencegah cedera dan penularan penyakit kayak hepatitis atau HIV. Lalu yang ketiga, yang sering orang awam nggak kepikiran, itu soal konstruksi dan renovasi di rumah sakit. Konstruksi. Kenapa itu jadi perhatian PPI? Karena debu konstruksi itu bisa bawa kuman berbahaya, spora jamur misalnya, bisa menyebar ke area perawatan pasien. Jadi, sebelum ada proyek bangun atau renovasi, rumah sakit wajib bikin ICRA khusus untuk proyek itu. Terus, nentuin tindakan pengendaliannya. Misalnya, pasang penghalang debu, atur ventilasi khusus, dan dipantau terus pelaksanaannya. Wah, sampai segitunya dipikirkan. Kompleks banget ini. Pertanyaannya, siapa yang memastikan semua ini jalan di lapangan? Kan staf rumah sakit banyak banget. Nah, selain komite atau tim PPI yang bikin program dan kebijakan, ada pasukan khususnya di lapangan. Namanya perawat PPI Purna Waktu atau EPCN, Infection Prevention and Control Nurse. Ada juga perawat PPI penghubung atau EPCLN di tiap unit perawatan. EPCN dan EPCLN ya? Iya, mereka ini perawat yang sudah dilatih khusus soal PPI. Tugas mereka yaitu supervisi langsung ke unit-unit, melakukan audit kepatuhan, ngasih edukasi ke teman-temannya. Mereka mata dan telinga tim PPI di lapangan. Jadi ada pengawas khususnya? Betul. Tapi tentu semua ini nggak akan jalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Anggaran harus cukup, SDM-nya kompeten, sarana prasarana kayak tempat cuci tangan, APD, itu harus selalu tersedia. Sistem informasi buat mantau data infeksinya juga harus ada. Dan satu lagi yang penting banget, edukasi. Edukasi ya? Ini untuk siapa aja edukasinya? Cuma buat perawat dan dokter? Oh enggak, harus menyeluruh. Semua staf rumah sakit, dari dokter, perawat, sampai petugas kebersihan, administrasi, bahkan satpam. Semua wajib dapat edukasi PPI. Mulai dari pas pertama masuk kerja, orientasi, dan diulang lagi secara berkala. Semua staf ya? Iya, tapi nggak cuma staf. Pasien, keluarga pasien, bahkan pengunjung, itu juga perlu diedukasi. Misalnya hal simpel kayak pentingnya cuci tangan pas mau jenguk, atau etika batuk yang benar. Kan semua punya peran. Bener juga. Keterlibatan semua pihak ya? Iya, dan data hasil surveillance, hasil pantauan infeksi tadi, itu nggak boleh cuma jadi tumpukan laporan. Harus dianalisis, dicari trennya, terus hasilnya dipakai untuk perbaikan. Jadi, nyambung ke program peningkatan mutu rumah sakit secara keseluruhan. Oke, jadi kalau kita simpulkan, standar PPI ini jelas bukan sekedar dokumen pajangan ya. Ini tuh sistem kerja yang berlapis, terstruktur, buat mengenali resiko infeksi dan mengendalikannya secara proaktif. Dari hal dasar kayak cuci tangan, sampai yang rumit kayak manajemen alat medis atau risiko konstruksi. Betul sekali. Kalau kita lihat gambaran besarnya, penerapan standar PPI yang baik dan konsisten, itu jadi cerminan komitmen rumah sakit pada keselamatan. Keselamatan pasien, keselamatan staf, dan juga pengunjung. Ini fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik pada layanan kesehatan kita.
Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Setelah kita tahu sekarang betapa detailnya upaya pencegahan infeksi yang seharusnya dilakukan rumah sakit, gimana pemahaman ini bisa memberdayakan Anda saat nanti berinteraksi dengan fasilitas kesehatan. Mungkin jadi lebih aware soal kebersihan tangan, atau mungkin jadi lebih berani bertanya atau mengingatkan. Coba direnungkan.